Pak Marno. Iya. Niat saya silaturahmi ke sini. Yang pertama, kita bicara tentang pertanian yang ada di Kabupaten Pringseu. Iya. Kenapa saya datang kemari? Karena saya anggap Pak Marno tokoh lah yang ada di. Kalau untuk daerah Bapak sini, artinya Yogyakarta Selatan, itu sebetulnya berapa luas sih Pak untuk lahan pertaniannya Pak? Ada sekitar 30-an hektar itu Yogyakarta yang induk dulu itu termasuk itu. Nah, tapi kalau Yogyakarta Selatan sendiri saya kurang tahu persis. Nah, sekarang ini Mas Agus, untuk informasi saja itu ini kalau Mas Agus liwat tempat saya jalan sana itu, kantor desa ke sana itu, sawah-sawah itu sekarang sudah jadi rumah-rumah mewah. Tapi menurut Bapak, itu kan dulu dari pemerintah daerah Pringseu sendiri kan membuat aturan bahwasanya ada jalur hijau yang tidak boleh dibangun. Apakah daerah situ masuk jalur hijau, Pak? Untuk daerah situ termasuk jalur hijau atau tidaknya, saya tidak begitu persis tahu ya dalam itu. Namun kebanyakan saya dengar juga itu sawah-sawah sebetulnya sawah lahan pertanian Produktif, yang Pak ya? Produktif, potensial itu hanya yang saya ya sebagai masyarakat sini ya hitung-hitung penduduk kita ini semakin padat, semakin banyak. Lahan sawah ini nanti kok gerus untuk rumah-rumah, untuk perumahan itu, lama-lama sawah kan habis. Apa kira-kira nanti kita bisa makan anak cucu kita? Itu kalau nanti itu terus, ini masih ada lagi kayaknya ke sana itu membangun di sawah. Harapan-harapan Bapak, pertama Pak, untuk anggota dewan sendiri. Anggota dewan yang ada terkhusus di dapil wilayah sini Pak ya, itu kinerjanya gimana Pak? Kembali ke masalah pemilu ini lah. Jadi khusus untuk dapil sini ya, dapil sini. Kebetulan ada sini orang Jogja sendiri itu ada yang jadi dewan. Nah sudah periode yang kedua ini. Periode pertama bagus-baguslah jalannya itu. Tapi periode yang kedua ini masyarakat kemarin itu benar saya tanya, itu pilihan kamu kayak gitu, nah dia kayaknya udah kapok. Karena apa? Kerjanya juga terlalu memikirkan masyarakat, bahkan untuk pribadinya sendiri itu. Ini sekarang dicari angelnya nggak ini, entah kemana dia, bagi-baginya itu. Ini. Jadi kembali masalah untuk pemilu tahun 2024 ini, memang ya kita lihat lah. Kalau bisa itu ya yang duduk di dewan itu untuk Kabupaten Pringseu ya baiknya orang Pringseu. Umpama ada ini Gading ini, kalau bisa memang harus orang-orang Gading. Jadi kita tahu kualitasnya. Orang kita nyoblos orang Gading sendiri itu juga akhirnya juga keliru kok itu. Apalagi orang dari masyarakat sudah pada pintar, sudah pada melek itu udah niteni juga, orang-orang dewan yang seperti itu. Kalau nanti masih mau nyalon lagi ya saya kira masyarakat ya sudah tahu betul lah kualitasnya orang-orang tersebut itu. Kalau untuk pemilihan bupati nanti Pak, di tahun 2024 nanti kita Pak, apa harapannya Pak? Ya mudah-mudahan bupati yang akan datang lebih baik daripada bupati yang sudah seperti Pak yang sudah ini. Ya Pak Bupati yang kemarin juga bagus, karena nggak ada kasus, nggak ada bapak-bapak ini. Tapi kalau pribadi saya itu masih kurang lah, masih kurang. Ternyata banyak bangunan yang artinya belum rampung-rampung. Saya lihat itu jalur 2 itu program sana itu kok nggak diotek-otek dari dulu itu. 13 tahun itu loh Pak. Iya. Terus ada dulu itu programnya, karena saya juga termasuk ikut menyelesaikan masalah lahan itu, lahan untuk kantor bupati itu dulu kan
ketuanya Punawir itu sering rapat-rapat itu akan ada danau buatan di sana itu supaya untuk rekreasi dan sebagainya itu. Tapi sampai sekarang ini ya kita nggak tahu realisasinya kayak apa itu. Padahal danau buatan itu kalau dibawa sangat bagus sekali. Itu umpamanya danaunya bisa untuk sebagai mengaliri sawah-sawah yang di sana itu. Yang keduanya untuk rekreasi bisa dari income-nya daerah dan sebagainya. Tapi sampai sekarang juga itu hanya apa ya, wacana angan-angan belaka.